Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mendiskusikan hasil resum kami yang berjudul 1. Pancasila sebagai ideologi, yang kedua asas filosofi Pancasila sebagai ideologi, dan yang ketiga Pancasila sebagai ideologi untuk pertahanan. Mungkin untuk lebih mengerti akan materi diskusi bisa dijelaskan dulu. Kami serahkan kepada Mbak Mila. Untuk materi yang pertama yang berjudul Pancasila sebagai ideologi. Tepat dan waktu kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Nada. Sekarang saya mau menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi. Pengertian Pancasila sebagai ideologi berasal dari kata Yunani yaitu iden, yang berarti melihat, atau idea yang berarti rawat muka, perawakan, gagasan, buah pikiran, dan kata yang berarti ajaran. Dengan demikian, ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran. Ideologi diartikan sebagai sistem dasar seseorang tentang nilai-nilai dan tujuan-tujuan serta sarana-sarana pokok untuk mencapainya. Jika diterapkan untuk negara, ideologi diartikan sebagai seperangkat atau kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik secara individu, sosial, maupun dalam kehidupan bernegara. Yang selanjutnya yaitu tujuan ideologi bagi suatu bangsa. Yang pertama adalah landasan untuk memahami dan menafsirkan realitas hidup berdasarkan atas nilai-nilai dasar yang terdapat dalam ideologi tersebut. Yang kedua, orientasi dasar yang memberikan makna dan tujuan dalam kehidupan bangsa. Dan yang ketiga, nilai atau kualitas yang dianggap baik yang dipakai sebagai pedoman dan pegangan untuk melangkah dan bertindak. Kemudian ada perbandingan ideologi. Untuk perbandingan ideologi liberalisme, komunisme, dan Pancasila. Yang pertama, liberalisme dalam politik hukum untuk melindungi individu dan dalam politik mementingkan individu. Yang kedua, komunisme dalam politik hukum, demokrasi rakyat dan berkuasa mutlak satu parpol hukum untuk melanggengkan. Dan yang ketiga, dalam Pancasila, menurut politik hukumnya, demokrasi Pancasila hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaan individu dan masyarakat. Kemudian, Pancasila adalah ideologi negara yang bersifat terbuka. Sekian materi dari saya, terima kasih. Dari kesimpulan materi yang Mbak Mila terangkan, dapat disimpulkan bahwa ideologi sebagai seperangkat alat yang digunakan untuk memahami realitas hidup. Untuk materi yang kedua, kami serahkan kepada Mbak Kesha Yani yang berjudul Asas Filosofi Pancasila sebagai Ideologi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, langsung saja. Konsep Pancasila sebagai dasar negara diajukan oleh I.R. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang disetujui menjadi dasar falsafah atau filosofi bagi negara Indonesia. Ini berarti Pancasila disepakati sebagai pemikiran atau pedoman yang harus dilaksanakan oleh umat manusia dalam menjalankan kehidupan di muka bumi. Pancasila sebagai ideologi negara juga didukung sebagai sebuah identitas pemikiran orang Indonesia. Pancasila juga digunakan sebagai dasar fundamental yang berarti bahwa hukum dasar tertulis atau UUD, hukum tidak tertulis atau konversi, dan semua hukum atau perundang-undangan yang berlaku dalam negara Republik Indonesia harus bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental tersebut. Pendekatan ontologis nilai-nilai Pancasila mengandung sifat intrinsik dan ekstrinsik. Ajaran filsafat begitu kuat mempengaruhi pemikiran umat manusia berupa pandangan hidup sebagai nilai dasar yang menjiwai dan memberi perkembangan bagi kehidupan negara Indonesia. Dalam sejarah perkembangannya, Pancasila menganut pola dialektik diskontinu. Dalam beberapa dekade, Pancasila juga sering mengalami penyangkalan oleh pemikiran baru. Namun dengan kuatnya Pancasila terus bertahan karena Pancasila sudah melampaui proses pengokohan secara etimologis. Kebenaran Pancasila hingga saat ini mampu bertahan menghadapi tes empirik. Pendekatan aksiologis memberikan dasar pertimbangan normatif tentang keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian ada 10 asas demokratis
yang bersumber dari Pancasila. 1. Asas kerakyatan. 2. Asas kemufakatan. 3. Asas kedaulatan rakyat. 4. Asas kekeluargaan. 5. Asas kekuatan mayoritas. 6. Asas minoritas. 7. Asas penjamin HAM. 8. Asas luber jurdil. 9. Asas persamaan. 10. Asas toleransi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, dapat kami simpulkan bahwa dasar ideologi Pancasila menjadi falsafah yang harus dijalani dan ditaati dalam menjalankan kehidupan di muka bumi ini. Untuk materi yang ketiga dapat saya serahkan kepada Mbak Raisa, materi yang berjudul Pancasila sebagai ideologi untuk pertahanan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Nada. Langsung saja materi kali ini. Pancasila merupakan sumber dari segala pemikiran umat manusia dari sebelum adanya bangsa bernama Indonesia. Bahkan pada saat itu masih membentuk kerajaan. Namun nilai-nilai yang ada pada Pancasila selalu seragam dan selalu sama dengan pemikiran masyarakat pada zaman ini. Tidak heran pemikiran umat manusia yang dalam satu keturunan tentu akan sama. Dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila selalu menjadi landasan ideal di Indonesia yang mesti dipatuhi dan dijalani sebagai warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Di dalam ideologi Pancasila sudah jelas diterangkan bahwa kondisi apapun kita harus menjaga keamanan dan pertahanan negara dalam kondisi apapun, termasuk pada bencana COVID seperti sekarang. Karena tak jarang banyak oknum jahat yang memanfaatkan kondisi seperti ini di tengah pandemi. Maka dari itu kita harus selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan baik. Yang pertama adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dengan mengamalkan nilai ini, kita akan selalu mengingat Tuhan dan terhindar dari perbuatan jahat yang dapat merugikan manusia yang lain, karena kita ingat akan adanya balasan dengan apa yang kita perbuat. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan mengamalkan nilai ini, kita akan sadar akan martabat dan harkat manusia sebagai menjadi beradab dan bersifat adil dalam segala hal. Nilai yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Bila mana akan ada beberapa orang yang menghancurkan bangsa, maka dengan mengamalkan nilai ini, kita bisa menanggulangi masalah tersebut dengan bersatu padu antar bangsa. Yang keempat adalah nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada nilai ini, keputusan suatu bangsa tidak dapat didikte oleh perseorangan, apalagi di luar. Ini berarti bahwa keputusan haruslah demi kepentingan rakyat, bukan demi kepentingan sendiri selagi kelompok tertentu. Keputusan harus dipandang jauh, tidak hanya memikirkan dampak di dunia saja, namun juga dampak di akhirat. Yang kelima atau yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam praktiknya, negara dalam hal ini harus melindungi rakyatnya dalam hal apapun dengan cara apapun atas ancaman pertahanan nasional dan ancaman krisis ekonomi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Nada. Dari materi yang Mbak Raisa tadi paparkan, dapat disimpulkan dalam permasalahan apapun kita harus tetap mengamalkan pertahanan Indonesia dengan mengandalkan ideologi Pancasila. Mungkin setelah sesi pembacaan materi, mungkin kita buka sesi diskusi, atau mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Aku mau tanya dong. Itu kan tadi Mila bilang katanya Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Maksud Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka itu maksudnya gimana? Oke, aku mau jawab pertanyaan dari Titan.
Maaf ya tadi kurang jelas. Pancasila adalah ideologi negara yang bersifat terbuka. Pancasila merupakan Weltanschauung, landasan filosofis yang menjadi dasar negara dan ideologi dari negara kebangsaan Indonesia. Pancasila sebagai ideologi atau dasar falsafah bangsa memiliki nilai-nilai dasar yang merupakan nilai intrinsik atau nilai yang ada pada dirinya sendiri. Sifatnya masih umum universal, belum berupa perintah-perintah atau aturan-aturan yang dipakai untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang konkret atau praktis. Seperti itu. Mungkin bisa dipahami atau ada yang mau menambahkan lagi? Udah paham. Kasih Mil. Oke. Aku mau nanya dong, buat tadi yang dijelasin sama Keisha tentang ada yang menyangkut tentang pendekatan ontologis nilai-nilai Pancasila itu tadi ada yang dimaksud sifat intrinsik dan ekstrinsik. Itu kalau boleh tahu apa ya maksud dari sifat intrinsik dan ekstrinsik itu? Makasih. Iya, izin menjawab. Maksud dari sifat intrinsik dan ekstrinsik itu, intrinsik berartikan nilai-nilai Pancasila berwujud filsafati, keseluruhan dan nilai-nilai dasarnya bersifat sistematis dan rasional. Secara sederhananya, nilai ini berdiri sendiri. Sedangkan nilai ekstrinsik ini berupa pandangan hidup. Di dalamnya juga mengandung sistem-sistem nilai kebenaran yang diyakini merupakan kebulatan ajaran tentang berbagai bidang kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Sekarang aku juga pengen tanya, apa sih fungsi dibentuknya ideologi negara? Ada yang mau jawab nggak nih? Aku mau jawab. Menurut aku ya, ideologi itu fungsinya untuk mengatur tingkah laku kehidupan setiap masyarakat agar lebih terarah atau mempunyai tujuan gitu, agar lebih tertata juga dan mempunyai rasa tanggung jawab sebagai bagian kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Itu sih menurut aku. Mana ke? Iya udah. Oke, aku mau nanya ya buat semuanya. Apa sih harus dilakukan untuk mengantisipasi ancaman-ancaman yang akan membuat negara bisa jadi kacau dengan menyerang pertahanan dan keamanan nasional? Aku izin menjawab ya. Menurutku untuk Pancasila di dalam nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan terakhir nilai keadilan sosial sebagai ideologi bangsa adalah dalam mencegah dan memberantas ancaman-ancaman terkait dengan pertahanan dan keamanan nasional itu perlu penanaman yang sangat dalam untuk di bidang di masyarakat umumnya. Terus hal ini juga dapat dilakukan dengan cara mengembangkan tata nilai kehidupan di dalam diri setiap masyarakat, bangsa, dan negara yang secara mendasar dengan adanya unsur keyakinan bahwa Pancasila merupakan ideologi yang tepat. Itu menurut aku. Oke, makasih Mel. Oke, mungkin aku juga ingin nanya nih tentang materinya Kesyarani yang berjudul Asas itu. Aku mau nanya, tadi kan di poin nomor 5 sama 6 ada asas kekuatan mayoritas dan minoritas. Menurut kalian, siapa aja yang mau jawab, bagaimana kalian tuh melihat relasi antara kaum mayoritas dan minoritas di Indonesia? Mungkin yang ingin jawab, silahkan. Aku dong jawab. Menurutku nih, masih dalam tahap aman gitu, karena masih terbilang banyak generasi muda yang tergabung dalam berbagai komunitas yang memperjuangkan agar masyarakat minoritas dan
mayoritas hidup dengan damai, walaupun memang ada beberapa oknum yang mencoba merusak kerukunan antara kaum minoritas dan mayoritas di Indonesia gitu. Baik, dari ketiga materi yang dibahas dan pertanyaan yang sudah dijawab, dapat disimpulkan yang pertama, ideologi Pancasila adalah yang paling utama dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, apapun masalahnya, libatkan ideologi Pancasila dalam membuat keputusan. Baik, kami cukupkan sesi diskusi kali ini. Semoga materi yang kita diskusikan mendapatkan berkah dan semoga kita dapat mengerti apa yang kita diskusikan. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih.